Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3483-3485. Melihat panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Dev, ekspresi Preston tiba-tiba berubah. Dia meningkatkan armor sihir hitamnya ke level tinggi, dan aura berbahaya terus mendekatinya. Mata langit. Preston meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Preston. Di bawah kehampaan abu-abu ini, anak panah cahaya tampak melambat, seolah-olah dihentikan oleh sesuatu. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, hanya busur Raja Dewa Dev yang bersinar. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Preston, dan anak panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Preston. Tubuh Preston terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Anak panah cahaya perlahan menghilang, Preston menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tapi seteguk darah melonjak dan dia memuntahkannya tiba-tiba. Preston sedikit terkejut. Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia dilukai oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Sungguh keterlaluan. Preston tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Dev pasti memainkan peran besar. Namun, jika Anda memiliki senjata ajaib yang bagus dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat melukai lawan di banyak sisi. Dev memandang Preston yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Mata langit Preston ini memang kuat. Saat ini, Dev sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadatkan panah cahaya. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Preston. Wah, aku akui kamu sangat kuat. Jika saya memberi Anda jangka waktu tertentu, saya pikir Anda akan menjadi masalah serius bagi saya. Hari ini aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan kamu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup, tidak sama sekali. Preston menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mata ketiga di dahinya benar-benar bersinar terang, seiring dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menuju ke arah Dev. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas Dev begitu saja. Dev tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Bahkan kulit Dev mulai bersinar keemasan, seolah-olah dilapisi lapisan bubuk emas. Ledakan. Sinar cahayanya jatuh dengan keras. Seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung tercipta di tanah. Dev dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dev terbaring di dalam lubang, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Pukulan Preston terlalu kuat. Di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata langit, Dev, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Ini tidak mungkin berhasil, jaraknya terlalu besar. Dan Preston ini, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Orang ini jelas mendapat kesempatan, mungkin dia mendapatkan warisan dari iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Dev sedang berbaring di dalam lubang, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Saat ini, Dev sepertinya merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa menjembatani kesenjangan ini. Tuan Chen, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Yakub berteriak keras di lautan kesadaran Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terintimidasi, jika tidak, Dev pasti akan kalah. Jika Dev mati, Yakub juga akan mati. Tapi saat ini, mata Dev kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Dia sudah mengeluarkan busur Raja Dewa, namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada Preston. Dev tidak punya cara lain. Preston perlahan berjalan ke tepi lubang dan memandang Dev yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Preston memandang busur Raja Dewa di samping Dev, matanya penuh keserakahan, dan dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Dev. Hendak menembak. Jika Dev mati, maka semua harta di tubuh Dev akan menjadi miliknya.
Telapak tangan Preston sangat santai, karena dengan situasi Dev saat ini, dia dapat mengirim Dev menemui Raja Neraka hanya dengan satu telapak tangan. Tapi saat Preston menepuk telapak tangannya, Dev tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Preston. Preston yang tidak siap terkena gelombang suara yang besar itu terpesona. Binatang penelan langit berdiri di atas Dev dan benar-benar melangkah maju dan menjilat wajah Dev. Binatang penelan langit seukuran telapak tangan itu meledak dengan kekuatan seperti itu dengan aumannya tadi. Dev merasakan nafas binatang yang menelan langit, matanya berangsur-angsur berubah warna, dan dia perlahan beranjak dari dasar lubang. Melihat Dev bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Dev 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Preston memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil tapi bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan mata langitnya sendiri. Dev terkejut saat dia melihat binatang yang menelan langit itu. Dia pikir makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka pria sekecil itu bisa menjadi begitu kuat. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Dev mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu menggembung. Dan si kecil terus bersendawa, dan sepertinya dia sedikit kelelahan. Melihat penampilan lucu binatang kecil yang menelan langit itu, Dev menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Tepat ketika Dev ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Preston, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas dan berlari ke dalam cincin penyimpanan Dev, menguap dan tertidur. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Si kecil ini pasti tadi berlari keluar untuk makan. Ternyata binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi peri, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Dev. Dalam hal ini, Dev tidak perlu bersusah payah mencari energi peri untuk binatang yang menelan langit. Saat ini, Preston menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki monster yang begitu kecil dan menjadi begitu kuat. Karena Preston tidak tahu monster apa ini, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Dev tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya berhadapan. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, "Busur Raja Dewa, aura Dewa Raja Busur telah muncul lagi." Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju ke tempat Dev dan Preston berada. Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Pada saat yang sama, setelah Helena dan Scarlet membawa pergi beberapa anggota keluarga Seng, mereka menemukan bahwa Dev sudah lama belum juga mengejar mereka, dan mereka juga merasakan aura mengerikan yang dilancarkan oleh Preston. Untuk membantu Dev, keduanya memutuskan untuk kembali. Untuk sesaat, Raja Singa dan yang lainnya menuju ke tempat di mana Dev dan Preston bertarung. Helena dan Scarlet juga bergegas ke sana. "Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira." Preston akhirnya berbicara, lalu dengan santai menangkap kabut hitam yang tersisa di langit. Kabut hitam itu ditangkap oleh Preston dan diubah menjadi pedang. Preston memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang terang muncul. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Preston, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang dilewatinya itu langsung runtuh. Dev yang melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak mampu menahan pedang ini. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar dan membantu, Dev mungkin masih bisa melawan. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Dev. Dev tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi. Karena tidak ada penghalang kabut hitam. Ketika busur Raja Dewa ditarik,
Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah, dan kemudian mengembun menjadi seberkas anak panah cahaya. Tetapi sebelum Dev bisa menembakkan anak panah ringan itu, dia menyadari bahwa 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan aura pedang Preston seketika. Ledakan. Setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Preston mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Dev. Mereka adalah Raja Singa dan 3 lainnya. Wajah Preston terlihat sangat jelek saat melihat Raja Singa dan yang lainnya muncul. Namun, setelah Raja Singa dan 3 lainnya bersama-sama memblokir serangan Preston, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Preston, tetapi menatap busur Raja Dewa di tangan Dev. Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Dev telah ditarik, dan anak panah cahaya siap ditembakkan. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Dewa akan berada di tangan Dev. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Dev benar-benar bisa menarik busur Raja Dewa. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Ini sungguh keterlaluan. Merasakan tatapan keempat orang itu, Dev merasa sedikit panik, dia perlahan melepaskan busur Raja Dewa, dan anak panah cahaya perlahan menghilang. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Dev tahu bahwa keempat orang itu tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Aku akhirnya tahu mengapa Ratu Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memiliki busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Raja Singa berbicara. Ratu Rubah bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kaisar Macan Tutul juga sedikit marah. Preston melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Dev, dan dia merasa sedikit lega, selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Dev. Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, Preston tidak tahan jika 4 orang bergabung. Terlebih lagi, ada Dev di sini. Jika mereka benar-benar bergabung untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya. 4 senior, aku punya dendam terhadap bocah ini. Aku hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, aku tidak akan mengambil satupun dari mereka. Apa pendapat 4 senior tentang itu? Preston bertanya dengan sopan kepada Raja Singa dan 3 lainnya. Tak satu pun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Dev. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Raja Singa tidak setuju dengan Preston, melainkan bertanya kepada Dev untuk memulai bisnis tentang busur Raja Dewa. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa harus kamu yang memiliki busur Raja Dewa? Dan bisakah kamu melindungi keselamatan dirinya? Anda hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan orang yang akan membunuhnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali jika kita bergabung?" Kata-kata Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan Preston membunuh Dev. Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Dewa. Adapun untuk melindungi Dev, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya. Bersambung.